Shalom, saudara-saudara, puji Tuhan. Kita bertemu lagi di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga kita semua sehat walafiat. Amin. Haleluya. Nah, saudaraku yang terkasih, dalam kesempatan hari ini, saya ingin membagikan sesuatu. Yaitu jelasnya dalam hal ini adalah kebenaran firman Allah. Ya. Nah, tema yang saya angkat hari ini adalah rahasia ketenangan hidup. Rahasia ketenangan hidup. Saudaraku, rahasia itu apa sih? Rahasia itu artinya sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak bisa dinikmati oleh orang lain. Rahasia itu sesuatu yang tersembunyi, saudaraku. Ya. Jadi sekali lagi rahasia itu hanya dipahami oleh pemiliknya sendiri, oleh yang punya sendiri, ya. Jadi saya pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan satu tema rahasia, sesuatu yang tidak semua orang bisa memahami tentang ketenangan hidup. Saudara, tentang ketenangan hidup. Apa artinya tenang? Ya, tenang itu artinya aman. Tenang itu artinya damai. Ya, jadi ketenangan hidup itu memiliki hidup yang damai, sejahtera, yang aman, tidak terganggu dan lain sebagainya. Banyak orang berusaha untuk menempati ketenangan ini, tapi pada kenyataannya mereka tidak bisa menemukan. Banyak orang membutuhkan ketenangan, tetapi mereka tidak tahu jalannya. Dan hari ini saya ingin menyampaikan satu rahasia, bagaimana kita memiliki ketenangan hidup. Amin. Haleluya. Nah, saudaraku, ketenangan itu adalah kebutuhan hidup manusia. Ya. Semua orang membutuhkan ketenangan di dalam hidupnya. Membutuhkan keamanan di dalam hidupnya, membutuhkan damai sejahtera di dalam hidupnya, betul? Haleluya. Tetapi saudaraku, ketenangan aman dalam hal yang bagaimana? Ya, tentu di dalam segala keadaan, saudaraku. Ya, keamanan ketika mereka berada di suatu tempat, ya. Kita lihat tiba-tiba lagi tenang-tenangnya berjalan ataupun apa, tiba-tiba ada penjahat datang, todong, harta atau nyawa. Sudah gemetaran gini karena ada penodongan. Ya kan? Jadi di jalan raya juga nggak aman. Kemudian tatkala menaiki kendaraan, ya tentunya kepingin aman, tentram. Tapi apa yang terjadi? Seringkali terjadi kecelakaan di tengah perjalanan. Ya, baru-baru ini ART daripada anak saya, ya, ketika dia keluar tanpa pamit, untungnya tanpa pamit dia keluar malam, saudaraku ya. Dan tiba-tiba anak saya ditelepon polisi bahwa ada kecelakaan terjadi, ternyata ART-nya. Ya, kecelakaan, dia lari dengan sepedanya terlalu kencang dan nabrak sepeda yang berlawanan. Dan apa akhirnya yang terjadi? Kedua-duanya meninggal. Di jalan raya. Ya, seringkali kita mengalami masalah-masalah yang tidak menyenangkan. Nah, dalam rumah tangga pun ingin damai sejahtera. Apa untungnya kita selalu bersama-sama di dalam rumah, ya, tiap hari, siang hari, ya, kemudian malam juga bersama, tapi cuma beradu punggung, sambil hatinya tidak tenang. Banyak rumah tangga semacam ini loh, saudara ya, atau mungkin rumah tangga saudara, ya, banyak mereka kelihatannya di luar aman tentram, tapi ternyata di dalamnya masalah banyak terjadi. Mereka tidak menikmati damai sejahtera, hidup rumah tangga yang tenang, tetapi justru
tidak ada damai di dalam dirinya. Ya, belum lagi kesehatan. Aduh, kesehatan ini saudaraku, kadang-kadang tiba-tiba muncul sakit. Tidak peduli tua, tidak peduli muda. Ya, penyakit kadang datang. Siapa sih senang sakit? Orangnya senang sehat, saudaraku ya. Tetapi apa yang terjadi? Seringkali sakit penyakit melanda hidup kita dan kadang terpaksa harus diopnam dan lain sebagainya. Aduh, hidup ini ternyata tidak ada ketenangan sebenarnya selagi di dunia ini, saudaraku ya. Nah, apalagi di akhir-akhir ini banyak hujan yang terus banjir di mana-mana, menggenangi rumah, sudah rumahnya reot diterjang banjir. Aduh, bagaimana bisa tenang? Bagaimana bisa aman? Bagaimana bisa damai? Saudaraku, ternyata ketenangan ini sering tidak dialami oleh banyak orang. Ya, saya tidak tahu saudara-saudara juga apakah saudara saat-saat ini berada dalam kesedihan, kesusahan, ketidaknyamanan, tidak ada damai sejahtera dalam hidup saudara pribadi, saudara maupun keluarga, rumah tangga saudara, bahkan pekerjaan. Sekali lagi, semua orang butuh ketenangan, saudaraku ya. Kemudian berbagai cara dilakukan, bagaimana mereka bisa mengatasi ya kekacauan, kegelisahan, ketakutan ini. Ya, ya bagi orang yang punya modal yang banyak untuk melindungi keamanannya, dia sediakan bodyguard. Wow, orang yang gagah, bukan seperti saya ini, ya. Tapi orang yang gagah begitu rupa untuk menanganinya. Kalau mereka yang kaya, bagaimana kemudian bisa menikmati ketenangan? Mereka mengandalkan dana, mengandalkan keuangannya. Bebas rasanya, memang bebas. Ya, kalau Bapak Soekarno dan Bapak Hatta itu ada di dompet kita gambarnya. Tuh, merdeka, merdeka, tenang, ya karena Bapak proklamator kita. Ya, kalau di saku ini ada gambarnya Bapak Soekarno Hatta. Oh, rasanya tenang, tenang. Ya, tapi kalau yang di dalamnya itu Bapak Patimura, pahlawan, walaupun dia seorang pahlawan, tapi Patimura masih perjuangan, saudaraku ya dalam hidup ini. Aduh, bagaimana ini, bagaimana itu dan lain sebagainya. Ya, sekali lagi berbagai cara saudaraku ya dilakukan oleh orang mendapatkan satu ketenangan di dalam hidup. Mereka beranggapan dengan dana, mereka beranggapan dengan kekuatan ya okol ini kemudian bisa mengatasi masalah. Tidak. Ya tidak, itu bukan yang sebenarnya, ada rahasia yang tersembunyi, saudaraku ya. Nah, percuma. Pengkhotbah pasal 1 ayat 14 di situ dikatakan, aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari, artinya di bumi ini. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan. Dan seperti satu usaha untuk menjaring angin. Siapa yang pernah jaring angin? Pernah menjaring angin? Tidak akan dapat, ya seorang pun tidak akan pernah mendapatkan angin kalau dia menjaring. Ya, haleluya. Nah, kemudian kalau semuanya serba tidak bisa mengatasi untuk memperoleh ketenangan itu, hati tetap tidak aman, hati tetap kacau. Apa yang harus kita kerjakan sekarang? Nah, saudaraku yang kekasih, tadi ya rahasia yang tersembunyi, yang tidak semua orang tahu, tetapi hari ini diberitahukan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Karena daripadanya lah, dari Allah lah keselamatanku. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku.
keselamatanku. Hanya dekat Allah saja. Ternyata kuncinya, saudara, rahasianya hanya dekat Allah saja. Aku tenang. Bukan di tempat yang lain. Ya. Ibrani pasal 13 ayat yang kelima dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang. Karena uang tidak bisa menyelesaikan apa-apa, saudaraku. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu saja. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Ternyata ketenangan itu hanya dekat saja dengan Allah, bukan dengan uang. Karena uang tidak bisa, saudaraku, membuat kita tenang. Makin banyak uang kita, makin banyak ketidaktenangan kita. Sebab itu Tuhan berkata, cukupkanlah dengan apa yang ada padamu. Cukupkan. Berkat sekian dinikmati, berkat sekian dinikmati. Tetapi hidup ini tetap bersyukur, berserah kepada Tuhan. Amin. Haleluya. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Di situ dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Akhir zaman sudah dekat. Kiamat sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Kenapa, saudaraku? Supaya kita dapat berhubungan dengan Tuhan. Supaya kita dapat berdoa. Orang yang tidak tenang, tidak mungkin bisa berdoa. Yang ada hanya mengeluh, yang ada hanya menggerutu, yang ada hanya gelisah, dan lain sebagainya. Tetapi orang yang tenang, dia banyak kesempatan untuk bisa datang menghadap hadirat Tuhan. Saudaraku, segala sesuatunya sudah dekat. Kita tidak lama lagi hidup di dunia ini, mungkin kita kedahuluan kita mati atau nanti pada akhirnya dunia ini akan lenyap. Tetapi marilah jadikan tenang supaya kita sempat berdoa. Haleluya. Nah, sekarang masalahnya apa kuncinya? Apa resepnya untuk bisa mendapatkan ketenangan? Ini yang perlu kita pahami. Tadi saya katakan satu rahasia. Tidak ada seorang pun yang tahu, walaupun kita bisa dekat dengan Tuhan, tapi rahasianya harus kita bisa nikmati. Apa kunci untuk kita mendapatkan ketenangan? Saudaraku, yang pertama, hidup dekat dengan Tuhan. Ya. Yang kedua, menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan yang ketiga, hidup di dalam kebenaran. Tiga hal ini, saudaraku, kunci atau resep atau rahasia dari hidup ya yang memiliki ketenangan, dekat dengan Tuhan, menyerahkan diri kepada Tuhan dan hidup di dalam kebenaran. Amin. Haleluya. Nah, kita lihat yang pertama, hidup dekat dengan Tuhan. Ya, dalam Mazmur pasal 27 ayat 4 dikatakan, doa yang dipanjatkan oleh pemazmur ini, satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku rindukan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Untuk apa? Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Saudara, tidak semua orang mempunyai pemikiran dan kerinduan seperti ini. Bahkan banyak orang Kristen sendiri mempunyai kerinduan untuk bisa meninggalkan tempat ibadah. Ibadah lama sedikit saja sudah mulai menggerutu. Firman-Nya terlalu panjang. Oh, ya, karena dia nggak perhatian sih. Ya. Banyak orang Kristen kadang-kadang terjadi persoalan sedikit. Ya, yang apa itu artinya diputungi itu artinya ya mulai dia yang disalahkan Tuhan dan mulai menghindari ibadah. Saudara, gampang sekali. Persoalan sedikit, justru Tuhannya yang dimusuhi. Tidak lagi beribadah. Tetapi pemazmur ini mengatakan, dia tahu kunci rahasianya. Bagaimana bisa hidup tenang. Satu hal telah ku minta. Kepada Tuhan.
Dia tidak meminta sesuatu yang aneh-aneh, ya, yang membuat jasmani ini senang, tidak. Tetapi itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan, selalu beribadah seumur hidupku. Artinya hubungan dengan Tuhan itu selalu terjalin. Tidak pernah meninggalkan hari-hari, jam-jam ibadah seperti kebanyakan orang. Untuk apa? Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Haleluya. Di dalam Mazmur pasal 84 ayat 11. Sebab lebih baik satu hari saja di pelataran rumah Tuhan. Ya, di pelataranmu ya Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Ayo, kesukaan kita di mana? Begadang. Senangnya di tempat jogging, tempatnya senangnya di tempat disko. Senang sekali. Tetapi kalau di rumah ibadah hanya diam melulu begini. Saudara, pemazmur mengatakan lebih baik satu hari saja di rumah Tuhan menikmati kebahagiaan bersama dengan Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Ya, saudara, apa untungnya kita harus berfoya-foya di luar, ya, bersuka-suka di luar di tempat-tempat orang fasik, ya, dibanding dengan kita selalu ada di rumah Tuhan. Itulah pemazmur katakan di situ, saudaraku ya, dalam Ibrani pasal 10 ayat 25 dikatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jangan, saudaraku. Ya, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Orang menganggap ringan ibadah. Hari ini tidak datang kan besok masih ada hari ibadah. Ya kan? Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saya bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena melihat jemaat di sini saling perhatian satu dengan yang lain. Ya, walaupun kita nggak banyak ya, tapi saling perhatian. Ada yang datang, ada yang langsung menasehati, ada yang langsung didatangi dan lain sebagainya. Nah, tinggal orang itu sendiri mau tidak. Ya, jangan membiasakan diri saudara meninggalkan tempat ibadah. Artinya ibadah berhubungan dengan Tuhan, jangan. Kita tidak akan pernah mampu menghadapi segala sesuatu dengan kekuatan kita sendiri. Banyak orang membiasakan seperti itu. Ya, lebih hari ini tinggal aja pergi ke tempat wisata. Nanti lain lagi pergi ke tempat sana. Ibadah ditinggalkan. Saudara, kunci dari ketenangan hidup kita adalah dekat dengan Tuhan. Ya. Yang kedua, tidak hanya dekat saja, tidak hanya rajin saja. Ya, kita setia beribadah tiap hari, tidak pernah terlambat. Ya, artinya tiap jam ibadah tidak pernah terlambat. Bukan itu saja. Tapi yang kedua, kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Menyerahkan diri. Ya, haleluya. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dia akan bertindak. Kalau kita menyerahkan sesuatu kepada orang lain, itu sudah berarti kita tidak punya hak. Ya kan? Yang punya hak siapa? Yang kita serahin. Kalau kita memiliki hidup ini dalam segala pergumulannya, tetapi kemudian kita serahkan kepada Tuhan, kita tak ikut apa-apa, setelah yang bertindak adalah Tuhan. Tuhan berperang ganti kita, dan kamu akan diam. Hebat. Kalau kita ngerti rahasia ini, saudaraku, sebenarnya tidak ada masalah yang sulit. Karena apa? Kita punya tempat untuk penyerahan segala permasalahan kita. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Haleluya. Dan yang ketiga, ini kunci yang paling harus kita pahami, hidup di dalam kebenaran.
Hidup dalam kebenarnya artinya hidupnya itu benar. Bukan di pemandangan manusia, tetapi di pemandangan Allah. Ya, dalam Yesaya pasal 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman, bukan untuk sehari dua hari, tetapi untuk selama-lamanya. Di mana ada kebenaran, akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat dari kebenaran itu adalah ketenangan yang diharapkan oleh semua orang. Ya saudaraku, kunci resep daripada kita hidup tenang adalah hidup di dalam kebenaran. Bagaimana caranya hidup dalam kebenaran? Ya, dalam Yohanes pasal 17 ayat 17. Di situ dikatakan, kuduskanlah mereka di dalam kebenaran dan firman-Mu adalah kebenaran. Saudaraku, artinya hidup di dalam firman Tuhan, nurut akan firman Allah, saudaraku ya. Kita kadang-kadang paham, mengerti, hafal ayat firman Allah, tetapi seringkali kita nggak patuh, nggak taat. Akibatnya kita jatuh dalam hal yang tidak diinginkan. Hawa saja itu hafal ayat firman Allah ketika ditanya oleh ular, Hawa, bagaimana tentang pohon dalam taman ini? Boleh dimakan buahnya atau tidak? Apa jawab Hawa? Oh, semua boleh kami makan, cuma Allah berfirman, satu saja jangan kamu makan, sebab kalau kamu makan kamu mati. Tahu dia, hafal ayat firman Allah. Haleluya. Siapa yang hafal ayat firman Allah? Bagus. Tapi bukan pokok yang utama. Yang utama adalah mengerti firman Allah dan kemudian hidup di dalam kebenaran firman itu. Ketika ular berkata, "Alah, kamu dibohongi oleh Allah. Sebab kalau kamu makan buah ini, kamu akan jadi seperti Allah." Bayangkan. Nah, gagallah Hawa dan dia makan dan jatuh ke dalam dosa. Saudara, hidupnya tidak tenang akhirnya kan ketika Allah sedang melawat di Taman Eden, langsung bersembunyi. Adam, Hawa, di mana kau? Kami takut. Kenapa? Karena tidak hidup di dalam kebenaran. Karena hiduplah di dalam kebenaran. Ya, supaya hidup kita itu merasa tenang, damai, dan sejahtera. Haleluya. Jadi hidup tenang itu kuncinya pertama adalah hidup dekat dengan Tuhan. Yang kedua, menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan yang ketiga, hidup di dalam kebenaran. Amin. Haleluya. Kalau kita lakukan ini, kitalah yang punya hak memiliki hidup di dalam ketenangan. Sudah nggak ada rahasia lagi. Ya, bagikan kepada yang lain supaya mengerti rahasia ini. Amin. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Haleluya. Amin.